Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Madroy dari Jakarta. Kemudian besar di Jakarta, hidup dengan seorang janda dan 6 adik-adik saya yang lainnya. Hidup dengan kemiskinan membelenggu kehidupan saya sehari-hari. Dalam perjalanan tersebut saya coba belajar mulai dari SD, SMP, SMA untuk berdikari mencari uang sendiri. Alhamdulillah ada kesempatan saya berlompat atau saya beralih menjadi anggota polisi. Tahun 1987 saya daftar di Polda Metro untuk menjadi polisi, kemudian lulus dikirim ke Sambali Medan menjadi polisi di Polres Nias. Dalam perjalanan saya di Polres Nias, saya bekerja dan juga saya berkarya. Pulang kerja saya berdagang, saya juga bekerja dengan tidak meninggalkan tugas. Alhamdulillah saya selama menjadi anggota polisi Polri di Polres Nias, saya kaya raya. Artinya lebih daripada kawan-kawan saya yang lain. Lalu saya bermohon kepada Polda untuk pindah ke Polda Sumut atau ke Medan. Alhasil tahun 1993 saya pindah ke Medan. Posisi di Polda Sumut menjadi anggota Denprok Polda Sumut. Di situ pun saya pulang kerja mengembangkan kembali usaha saya dengan beberapa usaha yang saya lakukan, yang mana ternyata lebih banyak usaha di Medan dibandingkan di Polres Nias. Alhamdulillah uang saya banyak, rumah saya banyak, mobil saya banyak, toko saya banyak, istri saya baru satu. Maaf ya, istri saya bukan banyak, baru satu. Nah, jadi alhamdulillah dari beberapa kegiatan yang saya lakukan, bagian keuangan, lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank, LPDP, rentenir dan sebagainya, itu melirik saya dengan memberikan janji-janji, memberikan bantuan permodalan, yang mana mereka terpaku dengan keberhasilan saya. Saya tetap tidak mau karena saya berusaha tidak mau berhutang. Dalam perjalanan sehari dua hari sampai bertahun, mereka terus menerus melakukan rayuan, melakukan coba untuk menempatkan saya untuk ikut uang dari lembaga keuangannya ikut dalam usaha saya. Ternyata setan lebih banyak daripada manusia. Yang konon katanya manusia lahir satu, setan atau jin itu 40 mengelilingi kita. Terjadilah mulai 1 miliar ikut dalam usaha saya dari salah satu bank. Kemudian masuk bank lain sampai 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Lalu dalam perjalanan tersebut saya coba berangkat haji, berangkat umroh, memohon sama Allah di tempat-tempat yang multajam. Kenapa usaha saya makin maju, utang saya pun makin banyak. Saya mengharap ridhonya Allah supaya lepas dari hutang. Tapi setiap saya pulang dari Mekah sampai saya berangkat 7 kali ke Mekah dalam acara ibadah haji, 6 kali umroh, untuk selalu meminta supaya jangan sampai hutang saya makin banyak. Namun mungkin ini suatu cobaan yang mana semua sudah saya lakukan, baik ibadah haji, puasa, sholat 2, tahajud dan sebagainya. Dosa apa yang sebelum saya lakukan? Makin tahun utang saya makin banyak, sampai 12 miliar. Nah, kemudian ternyata itu adalah istidrot, ternyata itu adalah riba. Jadi ada satu dosa besar yang belum saya lakukan, yang belum saya tinggalkan, yaitu dosa riba, yaitu utang bank atau utang yang berbunga dan utang-utang lain-lainnya. Satu persatu mulai istidrot itu dihancurkan Allah. Satu persatu mulai saya melawan Allah dan Rasul. Saya satu-satu udah mulai saya seperti berzina dengan ibu kandung kita.
semua perintah Allah yang kita tinggalkan, kita laksanakan, tapi riba tetap kita laksanakan. Kemudian hancur satu, mulainya dari usaha saya yang di Kuala Namu, 7 ruko saya ambruk, tidak ada lagi orang belanja, yang mana orang yang biasa belanja ke tempat saya, orang mau ke tol melewati toko saya, sekarang langsung ke Bandara Kuala Namu. Itu karena apa? Karena tol sudah langsung ke sana. Dari situlah saya sudah mulai ambruk. Kemudian satu persatu saya pun mulai hancur. Anak-anak bermasalah, anak saya yang mau jadi dokter, 2 tahun dia meninggalkan kuliahnya, rumah tangga saya berantem dan sebagainya. Satu persatu permasalahan ada, keributan dan utang piutang makin membengkak. Kemudian cicilan pun tidak bisa kita bayar kembali. Kemudian kita juga tidak bisa melaksanakan usaha-usaha sebagaimana standar seperti biasanya. Siang saya ketakutan, malam siang gelisah, maksudnya malam saya ketakutan. Setelah bangun tidur pagi saya lihat ke bawah dari rumah saya di lantai 2 ada nggak rentenir, ada nggak mobil-mobil yang tunggakan pajak atau tunggakan yang tidak bayar utangnya dan sebagainya. Lalu disitulah mulai hancur, satu-satu mulai hancur. Kemudian saya sebagai anggota Polri pun sudah mulai usahanya, tugasnya sudah mulai berantakan. Pimpinan saya pun sudah mulai marah-marah dengan saya. Hukuman-hukuman pun saya pernah dilaksanakan karena saya kenakalan, saya tidak melaksanakan tugas. Alhasil 2019 saya ketemu dengan rekan saya, masyarakat tanpa riba dan masyarakat yang tidak melakukan uang dengan menggunakan uang riba. Lalu dari situlah saya mulai bertobat. Saya bermohon kepada komandan untuk pensiun dini karena saya harus menyelesaikan sisa-sisa utang saya dengan berbuat semampu mungkin supaya saya bisa fokus untuk menyelesaikan utang saya. Alhasil dikasih 2019 saya mulai pensiun. Lalu di situ mulai saya siap untuk meninggalkan utang-utang saya. Lalu siap saya melepaskan yang melekat. Saya udah bermohon sama Allah, saya rela dan ridho untuk melakukan apa yang kami lakukan demi untuk menyelesaikan utang piutang kami. Tapi alhamdulillah setelah saya bertobat, satu persatu usaha saya mungkin jalan. Yang biasanya contohlah ada beberapa koperasi yang biasanya saya bermohon untuk produk saya masuk ke beliau tidak pernah mau diterima, tapi ternyata di tahun yang lalu itu perusahaan tersebut datang ke sini membawa uang sekian ratus juta, sekian miliar untuk membayar, untuk memberikan DP untuk pinjamannya, untuk memberikan DP untuk order produknya kepada saya. Alhamdulillah dari 12 miliar tersebut tinggal beberapa ratus juta lagi yang kami belum selesaikan dan bisa dinyatakan sudah lunas, yang mana satu pun aset-aset saya tidak ada yang laku atau tidak terjual. Itulah kehebatan Allah, kemuliaan Allah, yang mana kalau sesuai janji beliau, siapa yang meninggalkan riba, sisa-sisa riba adalah menjadi tanggungan Allah. Disitulah saya mulai sampai sekarang bertobat untuk tidak melakukan lagi pinjam-meminjam. Ada satu lagi yang sangat unik. Pada saat saya pensiun 2019 yang lalu, pada saat itu saya juga memang masih banyak uang yang diperlukan. Saya pernah disodorkan satu surat sama salah satu bank, kan saya ngambil gajinya dari bank tersebut, disodorkan. Nah, Bapak tanda tangani aja dapat 800 juta. Nanti dipotong selama Bapak seumur hidup atau selama berapa tahun. Saya bilang, istri nanti bagaimana? Saya berapa bertanya. Tanda tangan ini istri nggak masalah tuh, nanti langsung cair 800 juta ke rekening Bapak, nanti dari gaji Bapak tinggal dipotong. Alhamdulillah sampai sekarang selamat, saya sudah tidak mau lagi berbuat apapun yang berhubungan dengan riba. Jadi kepada rekan-rekan semuanya yang seprofesi dengan saya, tinggalkan tuh riba, tinggalkan semua pekerjaan yang tidak yang dilarang sama Allah, kemudian fokuskan bahwa Allah itu akan bersama kita. Kalau kita pulang haji biasanya 40 malaikat itu akan mendatangi kita bersama kita, katanya
karena kita memang seorang suci. Tapi kalau menurut saya, kalau orang yang tobat dari riba, 70.000 malaikat selalu bersama kita sepanjang kita tidak melakukan perbuatan lagi. Jadi Allah menjanjikan rezeki-rezeki itu kepada kita. Jadi kepada rekan-rekan seprofesi, tinggalkan riba, tinggalkan semua pekerjaan tersebut. Memang kita kalau sudah tobat itu memang hambatannya berat, percobaan berat, tapi semua akan kita lalui dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.